sesuatu yang sangat bagus untuk tanaman. Nah, kemudian itu nanti diberikan bioripah sama Nutrimax, kemudian ditutup dalam 1 minggu, difermentasi dalam 1 minggu. Nah, kalau ada asam yumat, tambahkan asam yumat di dalamnya untuk sebagai sumber ininya. Nah, baru kemudian itu dihamparkan ke lahan sebelum pertama sekali waktu lahan pengolahan pertama. Kalau pH-nya rendah, mungkin bisa digunakan pemanfaatan dolomit atau penggunaan fosfat yang ada di lapangan. Nah, di berbagai tampik di Indonesia yang telah kami lakukan, insya Allah mudah-mudahan di lahan rawa saja, seperti di Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu mampu meningkatkan performa. Nah, tadi kenapa mau ingin menceliak di situ, bandingkan dengan sesuatu yang diberikan dengan bioripah. Jadi ini Pak, bukan masalah kita melihatkan seperti itu saja, persoalannya bioripah yang diberikan hari ini baru dalam sekedar untuk ditaburkan, tapi tidak dimulai dari tatanan awal. Harusnya di tatanan awal payat yang didikan. Nah itu Bu, tolong dibantu bersama-sama untuk melaporkannya. Nah itu kan menjadi salah satu di Siko dapat program ini enggak? Program PMAS yang 1 hektar, yang program Menteri Pertanian. Nah apalagi dengan populasi PMAS itu sampai ratus ribu jumlah bulir benih yang ditanam. Nah, kalau Atabela biasa atau menggunakan jenis biasa, menanam benih kan cuma sekitar 233.000. Ibu pernah hitung enggak? Nah, kalau misalnya dilakukan peningkatan dengan proses jejer Lebowo, itu bisa dinaikkan 278. Paling tinggi sekitar 320.000. Nah, kini dengan program PMAS itu, benih yang ditanamkan itu sudah ditabur, jumlahnya hampir 100.000. Itu konsep yang dikembangkan dari Amerika. Nah, salah satunya itu harus memanfaatkan tambahan nutrisi yang hari kini yang ada di PT Pupuk Indonesia yang mempunyai, karena sudah dalam skala pabrik, itu adalah adanya bioripah sama Nutrimax. Ayolah sama-sama dari sia kawan-kawan yang melaporkan, yuk kita mulai, kita berikan tuntunan, kita inikan, tapi kita bicara di lapangan. Dan dilihat dari kondisi lapangan, tanpa digunakan kompos yang bioripah sama Nutrimax saja, kondisinya seperti ini. Gejala hama penyakitnya gimana Pak Z begini? Kalau untuk hama Pak, coba. Kalau untuk musim-musim tanam yang betul ada yang setahun terakhir Pak. Kami nanam barik itu mencik ini Pak. Mencik. Ya. Kalau untuk hama yang bentuk-bentuk senggaranya yang kecil-kecil itu, memang tidak ada begitu. Mau patang ke kuku wereng saja, tahu banyak aja loh. Kalau wereng kan ada jenis itu Pak. Wereng patang waktu pas sambo ke siku patang tuh wereng barang habis di programnya padi pokok murahnya si bukan si patang itu kan werengnya kan sangat-sangat untuk mau datangkan itu bekerja kan. Ayo kita berdiskusi lapangan seperti gini, yang diberikan usulan yang diapokan. Kita butuh misalnya, kalau misalnya pemanfaatan mampe dan dipakai selama koko misalnya di Siko, nanti terjadi di situ kan mungkin bisa disampaikan. Kalau jambo fenomena misalnya kayak mampe itu nanti terjadi, lahan itu makin lama makin membutuhkan mampe lebih meningkat. Yang kedua itu kayak interleukin sistem, kalau diamat di bawah mikroskop, mikroba lokal itu hilang saudaranya. Coba lah diamati apa kan di PPT itu. Coba apa amati itu yang muncul. Nah sehingga hari kini mungkin seboto, besok menjadi 1,5 boto, besok menjadi 2 boto, dan mungkin besok saja menjadi 3 dan sampai. Tapi itu sistem dagang kan lahnya kunci. Jadi proses genetiknya itu nyawapokannya sehingga barang itu hanya bisa dipakai, tidak bisa diperbanyak gitu. Nah itu nambah sampaikan seperti ini kok ke kawan-kawan sadonyo. Ayo kita diskusi dan dilihatkan gitu. Nah, gogo kalau itu fenomenanya menjadi benihnya kok. Benihnya jujur aja, benihnya masih dipakai benih non panen. Sudah itu diambil dia kan rancak. Kalau nyu seragam, nah masalah hibrida itu dini kan kalau nyu masih performanya sama, itu bisa diambil, kemudian bisa ditanam kembali, dibenihkan. Tapi kalau melihat seperti gini, itu diambil di Siko, diambil di sini, di tengah, kemudian ditanam. Nah itulah yang menyebabkan pertumbuhan performa tanamannya kok menjadi tinggi rendah. Nah itu yang harus dirubah. Yang kedua, potensi genetiknya. Kalau nyolah turunan, apalagi kalau cuma dapat di sebuah benih sebar itu tulah tanaman kedua, ketiga, artinya itu turunannya lah ke-6, ke-7. Produksinya tidak maksimal sampai balik ton itu akan turun di posisi turunannya 6. Kalau kita mengambil penurunannya rata-rata sekitar 2 ton, maka posisi potensial maksimalnya kalau itu diambil dari benih dan ditanam, kemudian ditanam balik
maka tinggal sekitar 3,5 sampai dengan 6 ton. Nah itu Pak yang harus diinikan kepada masyarakat, termasuk aja. Itu Pak, berarti butuh penangkar tuh Pak. Ya penangkap boleh dilakukan, ya kan? Nah, atau dibuat seorang, misalnya ada kendala, oke, sumber benih mengambil tetuanya, oke, Ambo silakan, Ambo bisa kontakkan melalui Balai Besar Padi. Kemudian kembangkanlah menjadi penangkar untuk di sini. Apakah label biru, label putih, apa tak paham, nama-nama kan label umum. Nah itu akan menjadi potensial. Nah pengamatan lapangannya itu yang mungkin diamati. Sorry dah, ambo ada spesialisasi ambo sama penyakit mana. Nah pengamatan performa tanaman itu dimulai dari proses awal itu. Kalau dari awal itu tidak nampak, kadang-kadang patogen tulang benih menjadi faktor yang utama. Nah, menyelesaikannya, masa pestisida aja harus dibereskan, ya kan? Padahal kita mau mengembangkan kondisi. Sederhananya, ayo kita manfaatkan dengan penggunaan bahan-bahan yang sifatnya hayati dan nabati. Nah, produk itu ada nggak di sekitar situ? Kalau kawan-kawan bisa melakukan, ayo. Kalau enggak, negara hadir hari ini melalui PT Pupuk Indonesia, ada Bioripah, ada Nutrimak, kemudian TKK aja mulai diberikan pemahaman, Pak, untuk ke depan sudah harus menggunakan kompos. Nah sebaiknya kompos itu difermentasi. Apa yang bisa dilakukan fermentasinya? Silakan, mau dibikin diambil dari bambu sudah tutup direndam, dibuat, dicampurkan ke dalam kompos yang difermentasi, oke silakan, kalau memang petani mau. Kalau enggak ya sudah, barang yang sudah jadi. Nah, kami menyarankan atas nama kementerian selalu gunakan produk Indonesia, karena kalau produk dari luar takutnya terputus, tetapi juga tidak ada kesenangan. Tidak usah takut secara ilmu lapangannya. Ambil itu tanah itu, kemudian masukkan dalam botol aqua, sederhananya masukkan dalam botol aqua, ambil tanah yang diberikan air mampe atau diberikan, masukkan dalam botol aqua, dia akan, tapi jangan yang penuh ya, yang posisi agak sakit. Setelah itu siapkan SLPTT-nya. Apa SLPTT-nya? Dibuatkan kukusan dari kantong plastik, misalnya jagung, bare atau apa, masukkan dalam plastik, dikukus, dinginkan selama lebih kurang mungkin ya 3 hari lah dingin. Nah, kocok rokok, masukkan ke dalam. Jadi tidak perlu harus mikroskop apa jauh-jauh ini sebenarnya untuk mencari lihat. Nah, beko akan kelihatan anan tumbuh. Nah, kalau performa daya mampe itu tuh akan nampak nanti putih-putihannya agak putih, ada warna hijau. Nah, itu menandakan bahwa mikroba yang ada adalah mikroba-mikroba yang betul-betul diintroduce. Nah, bagaimana penggunaan yang ada misalnya Bioripah atau Nutrimak yang ada? Nah, kita berikan di lapangan waktu pas pengolahan lahan sampai dengan pemberian, misalnya sekitar 3 atau 5 kali. Nah, itu sudah menjadi ketentuan ini Pak, itu 1000 bulir Pak, 400 benih itu. Kalau misalnya jejer lego itu masih sekitar 278, tapi rata-rata 233.000. Kalau untuk PMAS itu sudah 400.000, jadi tabur itu dengan sistem tabelan. Nah, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kondisi organik lapangan. Pemberian organik itu diharapkan 3 sampai dengan 5 ton. Itu Pak yang terjadi hari ini Bu, yang terjadi hari ini. Itu harus dieksekusi gitu. Nah, jadi kalau misalnya Pak Ketua nyampaikan tidak ada kebutuhannya, sampaikan Pak. Barang itu harus dikirim, apakah mau dikirim dari Palembang, dari Lampung, dari Jambi, atau dari Aceh, silahkan. Tapi di sini wajib tersedia. Nah, ada dinamika nih, kedatangan kami hari ini adalah mencatat masalah yang muncul hari ini. Sampaikan aja, kawan-kawan gak usah takut, walaupun jelek sampaikan jelek, walaupun bagus sampaikan bagus. Kita belajar untuk menyampaikan itu. Nah, apa yang dilihat performa tanaman dengan kondisi situ tadi, kamu tak geliti ya, kenapa performa tanamannya kekurangan nutrisi Pak, dan bercelik dari hati tadi. Nah, karena itu mau mencari yang dilakukan, ayo. Nah, gejala serangan penyakitnya Pak, kita sudah mulai Pak. Mohon izin mungkin di Sikodak, kalau di daerah lain tuh Pak, POPT hari ini lebih banyak menjadi laporan-laporan tertabulasi. Sudah saatnya mengajak penyuluh dengan POPT, kita diskusi di lapangan. Ayo, apa terjadi dengan kondisi seperti ini? Pak, kenapa kok di situ performa bunganya munculnya lebih dulu? Nah, kita diskusi yang seperti ini. Dan tidak usah ini, ilmu pengetahuan tidak ada yang tidak ada orang pintar. Seluruh kita tidak alami prosesnya. Nah, kita kan bisa melihat kenapa kok di situ muncul performa bunganya lebih dominan, di sini lebih rendah. Arti kata ada bahan aktif yang bekerja, tetapi di bagian ini belum keluar, atau di bagian ini performanya disebabkan mungkin karena adanya pengaruh cekaman.